Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kepastian dari putusan arbitrase bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan itu sebenarnya sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Arbitrase ya nomor 30 tahun 99, dan juga ketegasan tentang kepastian hukum dari putusan arbitrase internasional juga sudah. Walaupun dalam praktiknya masih kita lihat ada beberapa argumentasi yang lahir. Nah, kita lihat dalam perkembangannya juga proses atau kehadiran arbitrase sebagai satu lembaga itu semakin spesifik gitu. Kalau tadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia lahir sebagai satu lembaga penyelesaian sengketa terhadap aktivitas bisnis secara umum, dalam perjalanannya lahir lagi lembaga-lembaga yang melakukan penanganan arbitrase secara khusus. Misalnya contohnya seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, ya kan, tahun 2002 dia lahir. Kalau BANI kan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ini secara spesifik dia menangani perkara-perkara yang timbul dari aktivitas pasar modal. Ya, jadi seluruh aktivitas pasar modal itu kewenangan dia termasuk untuk memberikan satu interpretasi gitu loh, yang mengikat, atau juga memediasi juga dia bisa gitu. Nah, jadi lebih spesifik, dan juga lahir juga seperti Badan Arbitrase Syariah Indonesia, atau bahkan sekarang yang terbaru ini saya dengar sudah lahir juga satu Badan Arbitrase Asuransi Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini memberikan satu gambaran bahwa dunia usaha membutuhkan satu mitra pengadilan dalam proses untuk memutuskan satu sengketa. Tapi tentunya dia harus mampu mempunyai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang setara tentunya dengan pengadilan. Untuk itu, kita lihat bahwa majelis-majelis arbitrase atau arbiter-arbiter yang diangkat itu harusnya bukan hanya orang-orang yang memahami nature dari bisnis yang dipersengketakan, tapi juga orang-orang yang mempunyai kemampuan pemahaman hukum yang dalam dan juga mempunyai kemampuan pemahaman hukum acara yang dalam, supaya dia bisa tidak hanya menghadirkan satu keadilan atas perasaannya atau atas judgement dia pribadi, tapi juga membangun satu keadilan berdasarkan prinsip dan doktrin hukum yang ada, sehingga kepastian hukumnya lahir. Nah, kalau kita lihat majelis dari arbitrase ini memang menjadi satu kunci. Arbitrase itu menjadi satu alat yang memberikan satu kontribusi yang positif bagi aktivitas perekonomian, tidak saja pada skala nasional tapi pada skala internasional, dan secara spesifik The New Convention akan menjadi dasar untuk membangun harmonisasi pelaksanaan putusan arbitrase di wilayah masyarakat ekonomi ASEAN. Jika kita melihat secara khusus terhadap konteks penyatuan pasar ASEAN. Nah, kalau kita lihat ke wilayah yang lebih luas, katakanlah wilayah dunia, tetap aja The New Convention itu menjadi satu bagian, sehingga kalau para pihak dalam perancangan satu kontrak dan memilih penyelesaian melalui arbitrase untuk kontrak internasional yang ditandatangani, dia tinggal melihat bahwa apakah mitra kontraknya datang dari satu negara yang menjadi anggota The New Convention. Sepanjang dia menjadi anggota dari New Convention, maka putusannya secara teori berdasarkan The New Convention itu akan applicable di masing-masing negara tersebut. Nah, untuk itu para pelaku bisnis harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena walaupun katakanlah alternatif penyelesaian sengketa itu diberikan kepada satu badan khusus yang bernama arbitrase tadi, harus juga pelaku bisnis ini memastikan pakai hukum apa arbiter tadi akan memeriksa dan memutuskan, gitu loh. Jadi governing law dari perjanjian tadi akan menjadi satu ketentuan yang sangat-sangat penting, karena itu akan menjadi dasar dari majelis arbitrase tadi untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah di mana arbitrase tersebut akan dilaksanakan, gitu loh ya. Jadi katakanlah ya, kalau misalnya katakan pilihan hukumnya adalah kontrak, governing law dari kontrak adalah hukum Indonesia, katakanlah begitu, lalu kemudian arbitrasenya dilaksanakan di Prancis gitu ya kan, maka akan ada satu kesulitan. Kenapa? Karena arbiter-arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut di Prancis dalam kondisi ad hoc misalnya, haruslah arbiter-arbiter yang mempunyai kualifikasi terhadap hukum Indonesia. Nah, walaupun dia tidak punya kualifikasi dalam Indonesia, maka alternatifnya adalah menyediakan ahli-ahli ya yang mempunyai kemampuan hukum Indonesia untuk memberikan kesaksian. Seperti misalnya kalau kasus itu diperiksa di International Chamber of Commerce Prancis misalnya, ya, sebagai tempat bisnis internasional yang sering digunakan. Kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar,
bahwa arbitrase ini tidak saja hanya dibangun dari satu proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, tapi juga dibangun dalam satu proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan negara, di mana pelaku usaha sehubungan dengan investasi, ya, satu perhubungan aktivitas investasi. Jadi perlindungan terhadap investor dalam konteks internasional itu diberikan kepada pelaku-pelaku usaha dengan membangun satu institusi, ya, arbitrase untuk internasional yang kita kenal dengan The International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID. Jadi ini memang berdomisil di Washington, ya, yang dipelopori oleh the World Bank. Ini adalah satu lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa antara pelaku investasi dengan negara di mana investasi itu dilahirkan. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Fast FM.